Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia dan pertanyaan ini saya tujukan sama Mas Abrang. Maaf saya nyontek, saya nervous. Entah apakah ini narasi agama dan sains yang berkelindan, tapi pertanyaannya ngomongin semesta, apakah pertarungan antara order dan chaos akan berakhir pada order, sedangkan hari akhir juga hal yang Tuhan suruh imani. Mengapa harus berjuang sebagai khilafah di bumi untuk memperjuangkan order dan utopia di dunia selain sebagai upaya mengharukan Tuhan? Biasanya kan jawabannya Mas Abrang gitu. Apakah by design justru chaos yang definite karena Tuhan menyiapkan kiamat gitu. Berarti kan utopianya nanti saat di surga maksudnya gitu. Oke. Mas Abrang udah tahu pertanyaannya ya? Makasih, Mbak. Cepet banget soalnya. Utopia, bukan Leto ya? Iya, utopia bubar kali ya. Ya. Monggo, yang lain. Nanti juga akan dijawab Mas. Monggo, maju Mas. Monggo. Nanti juga dijawab Mas Ian ya, antara Boleh. order dan chaos. Sebagai perwakilan Eropa tadi ya Mas? Iya. Monggo Mas. Lompat ya Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya I Khaulik Taba. Dalam Mukodimah Teknokrasi Cinta Semesta itu di canun.com ada suatu artikel yang sangat menarik ya mengenai pengertian cinta dan mencintai gitu kan. Nah, pengertian cinta itu sepengetahuan saya bahwasannya itu adalah sebuah gelombang dan frekuensi dalam hati gitu kan yang menghasilkan sebuah rasa. Entah itu rasa kopi atau rasa kerajaan gitu. Nah, dan mencintai itu mencintai itu kan adalah suatu aktualisasi suatu refleksi sosial gitu kan, sebuah tindakan gitu kan untuk kita bisa melakukan praktek dari cinta itu sendiri. Nah, teknokrat yang ada di negara kita itu kan Mas gitu loh, harusnya mereka itu punya rasa untuk mencintai rakyatnya gitu kan, sehingga aktualisasinya itu adalah pengabdian terhadap masyarakat gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan saya gitu kan, faktor-faktor apa saja yang membuat manusia itu tidak bisa menumbuhkan rasa cintanya gitu loh, dan rasa cinta itu harus di-trigger lewat apa gitu loh Mas, agar bisa tumbuh rasa cinta itu sehingga bisa menghasilkan kata mencintai itu sendiri. Gitu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Mas Hadi, tadi pemimpin kita apa tadi? Supaya mencintai rakyat. Kopi karo kerajaan Mas opelenge. Mbok cap luwak, mbok cap kadal lah kurang ngerti. Monggo, mungkin satu lagi. Kan nggak ada ya Mas, pemimpin kita yang mencintai rakyat. Iya, nggak ada Mas. Cintanya... Yuk, anggap saja mencintai. Mas, ayo Mas. Ayo Mas, gendang Mas. Mencintai. Mencintai. Ya. Kan tadi udah dibilang, yang ditakutkan itu nggak bisa makan kok rakyat ini. Iya. Nggawa luwak barang. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Piar Lea Dena Yanjiwan, biasa dipanggil Piar atau kalau susah bisa dipanggil Aden. Pertanyaannya tadi menyinggung soal tema ya, teknokrasi cinta semesta ya. Bahwa tadi Mas Sabrang, teknokrasi cinta semesta itu memiliki kecenderungan bahwa teknokrat itu memiliki pengetahuan yang lengkap dan lengkap gitu, sempurna, bahwa seharusnya contohnya tadi ulama itu dia paham terhadap semua hal, bagusnya seperti itu gitu. Tapi teknokrasi juga berarti menyerahkan sesuatu pada yang ahli per bidangnya masing-masing gitu Mas. Nah itu lalu mana sih yang lebih mendekati ideal gitu, karena kalau ideal kan juga setiap orang berbeda-beda gitu, tapi mana yang mendekati ideal antara yang satu orang itu paham semuanya atau kita serahkan ke masing-masing bidang gitu. Karena sependek pengetahuan saya selama ini bernegara juga ada kita menyerahkan ke yang ahli per bidangnya, tapi juga ada yang ini satu orang buat semua bidang gitu, itu ada juga gitu. Jadi pertanyaannya
mana yang lebih mendekati ideal. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ian loh, udah tahu Pak, gini-gini. Mas, siapa lagi? Tadi mungkin ini ya kali Mas, konsep generalis dan spesialis. Satu lagi, bendang subuh-subuh es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Yofi Maulana. Ada hal yang ingin saya pertanyakan sebelumnya kepada Mas Abrang. Ini berkaitan dengan cinta. Pertama, memiliki tapi tidak ada rasa cinta. Itu seperti apa? Nelongso Mas, nelongso. Juga ini berkaitan dengan semesta bahwa selalu ada bahan candaan, bahan semacam meme bahwa ada semacam kiai atau gus, dia pulang naik Alphard, tapi sebelumnya dia ceramah, teman-teman jauhi dunia dan lain sebagainya, tapi ia pulang naik Alphard. Nah, maksudku adalah, pertanyaannya adalah bagaimana peran cinta terhadap dunia dengan harta yang ia miliki. Kemudian ini aku nggak tahu masuk ke teknokrasi cinta semesta atau bukan, tapi yang ingin aku pertanyakan adalah konsep rezeki yang Tuhan berikan itu yang seperti apa? Secara kita yang selama ini kerja setiap hari, kemudian gaji per bulan dengan para kiai yang mengajar dan seperti apa seperti itu, sehingga bicara tanah lebih luas beliau, bicara mobil lebih mewah beliau, seperti itu. Nah ini berkaitan dengan cinta terhadap dunia atau mungkin itu fasilitas yang Tuhan berikan. Jadi aku membutuhkan pencerahan soal itu. Terima kasih. Kakek nonton meme kiai. Tak jawab suka mburi dewe ya, nggak ada yang nyatet iki soalnya aku ya lali-lali gue. Tak jawab dari paling belakang dulu aja ya. Balik pada konsep itu tadi bahwa guru itu adalah interface, jembatan untuk memahami yang sebenarnya. Jadi kita tidak akan pernah bisa menilai apapun kalau hanya dari permukaan. Dia punya mobil atau punya tanah luas dan seterusnya kan bukan urusan bendanya. Urusan pensikapannya terhadap benda tersebut gimana. Karena ada juga kalimat untuk orang sombong, sombongi aja, kan gitu juga. Ibnu Arabi juga luar biasa, menemui tamu juga sangat mewah. Walaupun dalam kehidupan sehari-harinya kemudian sangat sederhana. Nah kita ada kesalahan dasar. Saya kalau gitu tuh nggak ngomong, salahnya justru pada sebuah perspektif. Salahnya gini, kalau kita melihat orang lain tuh simple, kalau melihat diri sendiri kompleks. Yuk kamu ngalami dirimu sendiri iyalah. Terus kamu ngeliat orang itu cuma sepotong, terus kemudian kamu bisa bercerita tentang hidupnya. Ini berarti salah apa dan seterusnya lah. Itu gue ngerti-ngerti yo. Padahal gue ngerti buntute, kamu udah bisa cerita gajah, sehutan. Itu artinya sisanya selain buntutnya itu di kepalamu. Imajinasimu sendiri itu. Nah, kamu kan gini, terus kemudian gimana konsepnya itu mencintai dunia tapi dia pakai Alphard. Kamu nggak tahu yang di kepala dia, yang dialami dia seperti apa, yang dia coba dia perang di alam apa, nggak tahu, terserah. Yus monggo lah, kehidupanmu seperti itu monggo, nggak apa-apa. Loh, coba kamu perhatikan antropologinya. Yang pakai Alphard itu kebanyakan kiai-kiai Jawa Timur, kiai-kiai Jawa Tengah, ya, paling Innova. Atau dan saya tidak ngomong itu mana benar mana salah. Loh, kiai kok diukur dari merek mobil juga, kan gitu, saya nggak berani gitu juga. Apa kemudian yang mungkin yang bisa dilihat saya gini, bukan maksudnya, yo nek nggawa mobil kira-kira aja ngomong terlalu kuwi, yang tema itulah tema lain lah misalnya gitu. Atau dia punya counter seperti apa, gimana saya nggak paham. Terus terang, Anda mengajak saya untuk menilai para kiai zuhud atau tidak, gitu salah iki, aku nggak berani dan nggak gitu. Tapi intinya gini, ada yang bisa kamu ambil pelajarannya. Dan kadang-kadang ada kamu tidak akan paham sebelum mengalaminya. Ada orang beli mobil itu hanya urusannya karena yang lingkungannya dia hanya paham lewat mobil.
untuk dia bisa didengarkan. Sehingga dia berangkatnya pakai mobil bagus, bukan urusan dirinya. Tapi urusan dia masuk kepada sebuah dunia yang cara komunikasinya adalah pakai mobil. Tapi saya juga nggak ngomong setiap kiai seperti itu. Ono sing yo cen urusane ora tahan karo donya yo ono. Akeh menungso ki beda-beda kok. Dan bahwa Anda tanya rezeki yang benar dari mana? Lho Gusti Allah mosok kudu ngurusi rupiah, kudu ngurusi apa valuta asing, rupiah turun naik, gak itu karangane menungso sendiri wis monggo. Manusia itu khalifah diberi kesempatan untuk menata dirinya sendiri. Kalau natanya nggak bener remuk-remuk tanggung dewe. Karena endingnya gini, ada duit dan segala macam yang diperjualbelikan apa sih? Kan sumber dari Tuhan juga. Tuhan memberi rezeki dalam bentuk minyak diolah bisa dibakar jadi mobil. Rezekinya apakah saya kemudian bekerja pakai mobil atau tidak, atau dari mobil atau tidak, itu kan penataan manusia. Ada alam yang dibuat oleh manusia dan ada alam yang dibuat oleh Tuhan. Tuhan sudah tidak kurang-kurang menyediakan semua sumber daya rezeki untuk manusia. Manusia mau menatanya seperti apa, monggo. Dan ada banyak teori penataan itu. Ada kapitalisme, ada Keynesian itu pecah-pecah lagi nanti, ada teori sing apa sih UBI dan segala macam. Itu kan cara manusia menata rezeki. Wis monggo ae, monggo ae. Kalau Anda mengatakan mana yang paling benar mencari rezeki sih, yo tak takon karo Gusti Allah sesuk aku koyone arep dikeki nomor HP nih jarane. Baru janji sepertinya, tapi ya sampai sekarang belum. Saya pengen tahu providernya apa ngono wae nek dikeki nomor HP nih kira-kira. Mas, dari semua informasi di internet, kok Mas itu tadi saya ditangkap yang itu gitu. Saya ditangkap meme yang habis ceramah ngasih sedekah terus pakai mobil Alphard itu loh. Karena itu juga pantas untuk kemudian diperhatikan oleh orang, nggak masalah. Itu juga didisplay oleh, dan itu jadi bahan pelajaran juga. Yang kita harapkan kan gini, itu kan katalis. Katalis itu gini, katalis itu bukan yang kita ambil tapi men-trigger ilmu. Kira-kira dari itu apa ya, dari fakta itu apa yang bisa kita ambil ya. Kalau kamu nggak setuju jangan lakukan itu. Kalau kamu pengen tahu kebenarannya, tekani kiai ini. Gimana kok kayak gini nih? Saya nggak paham, beri saya kefahaman agar saya tidak kusnudon kepada sampean. Nek serius golek ilmu ngono, takoni tekan parani wonge. Wah, rasan parani. Saya itu paling bingung seperti itu soalnya, dan saya dianggap antisosial karena itu. Karena menurut saya kalau Anda tidak ngomong eksplisit, ya saya anggap nggak ada. Kalau saya ini tiba-tiba orang nggak mau ngomong karo aku tuh, tak WA. Gue ndek masalah karo aku ora masalah. Lo yo maksudnya tak WA nek ono masalah gelar ki ayo diselesaikan bersama. Kalau enggak ada masalah ya wis tak anggap ora ono masalah. Enggak ada masalah, wis aku ada apa? Ya aku rasa ngomong anu ya apa namanya? Cak Zaki yo. Cak Zaki pernah gitu tiba-tiba yo tak WA. Ono masalah apa karo aku? Nek ono masalah diomongke, nek ora diomongke tak anggap ora ono masalah. Aku lagi mangkel, oke lanjut gitu. Ya wis selesai. Bagiku selesai masalahnya, oke udah tabayun. Karena saya sangat takut untuk berprasangka. Jadi saya mending dianggap sebagai autis saja. Enggak sensitif iki. Yo gak ono kalimate, kan ngono. Kok kamu tidak menolong saya? Aku ora ngerti kowe duwe masalah, Cuk. Ngomong nek duwe masalah, kan mari kita pecahkan bersama. Nah, saya sangat tidak berani menebak-nebak sampai pada sebuah kesimpulan hanya pada informasi yang kelebat lewat di depan mata. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa kiai ngono kuwi mesti elek atau mesti apik. Mari kita spesifik masalahnya siapa yang kamu tonton dan sejauh mana kamu pengen tahu. Kalau kamu pengen tahu betul, parani gone. Wis, Pak Yai mohon maaf. Saya kata Tuhan, saya tidak boleh boleh suuzon. Dan saya mulai muncul suuzon nih, dan saya pengen tabayun kalian jenengan ini ngomong wong ahli takoni wae suruh menghindari dunia kok pulang pakai Alphard. Mohon saya dijelaskan agar saya paham dan tidak suuzon kepada jenengan. Nek dek nesu Bali kowe wis duwe hak untuk kemudian tidak suka sama dia. Kamu sudah mengalami dan sudah punya hak. Oh, ora iso ditakoni wong iki. Tuhan saya tidak suuzon, dia cen bangsat Tuhan gitu. Yo gampang, selesai. Kamu sudah mengalami, membuktikan, wes ora suuzon meneh gitu sudah. Kayak gak seneng aku karo kae. Bukan karena meme yang lewat, bukan karena sekilas video yang lewat,
Ya Allah, Indonesia seneng cepat sampai pada kesimpulan soalnya. Itu mari kita hindarilah. Karena Anda juga sering disalahpahami dan mangkel toh. Nggak dikasih kesempatan menjelaskan. Perlakukan itu pada orang juga. Jangan gampang ngejat sebelum dia, karena kamu ngejat juga ora ono gunane ning uripmu, ya ora? Iya toh. Udah, semua penghakiman itu gunanya cuma satu, manajemen resiko. Anda punya teman membohongi Anda. Wes, apa jenenge? Dia njilih duit ora tau balekke. Oke. Yang terjadi adalah manajemen resiko. Kita tetap jadi teman, tapi nek njilih ora tak jilidit. Kan sederhana itu. Ora tau balekke kok. Bukan berarti putus persaudaraan terus kita nggak pernah gitu. Wes, masalahmu urusan duit. Wong duit ora iso dititipi apa nitip motor apa nitip bojo, bahaya kan ngono. Oke, yang paling sederhana aja nggak bisa. Intinya penghakiman itu untuk manajemen resiko. Apalagi kalau kamu bisa manajemen resiko tanpa harus menghakimi orang lain. Wis gue apik banget sudah. Udah oke, dia resikonya kayak gini, oke. Saya harus hati-hati yang benar gimana saya bisa berlaku seperti yang saya tahu diri saya harus berlaku seperti apa tanpa menghakimi orang lain karena orang lain punya perjalanan hidupnya sendiri. Bukan berarti membiarkan ya. Kalau kita semua berlaku seperti itu, tidak ada pemimpin yang buruk. Semua pemimpin baik. Kenapa? Karena tidak akan pernah orang buruk bisa menjadi pemimpin. Masyarakat sudah mikir resikonya seperti apa. Karena kita tidak seperti itu, makanya kita pantas mendapatkan pemimpin yang kamu merasa tidak ideal. Saya nggak ngomong pemimpin itu baik atau buruk. Karena itu zone sampai sekarang. Bahwa ceritanya ada negatifnya, ada tidak pasnya dan seterusnya, kita lihat nanti. Kalau Chen bener, apik, ngelakoni, dan kita harus tetap terbuka tangannya kalau minta bantuan kita. Ayo diwangi beres Indonesia, kudu angkat mencingsingkan lengan baju, karena urusannya sama Indonesia. Kebencianmu kepada pemimpin bobotnya tidak lebih besar pada cintamu kepada masyarakat. Yora. Mau nggak kamu bekerja sama mereka untuk masyarakat? Kan nggak masalah toh. Oke. Itu artinya skala prioritasnya seperti itu. Mohon maaf saya agak melebar karena untuk ngerasani kiai aku bukan orang wani aja aku ngerasani. Cuek wae aku ngerasani. Orang no gunane ngeceh-ceh cangkem. Outputnya cuma zone aja gitu loh. Monggo ditanyakan langsung kepada kiainya. Atau gini aja nanti, saya tak beli Alphard nek wis dedit baru kita kono karo aku gitu ya. Yang tadi sebelum itu pertanyaannya adalah mana yang benar? Apakah tahu semuanya? Apakah tahu spesialis? Yang benar adalah yang Tuhan menciptakan kamu seperti apa. Kalau kamu diciptakan Tuhan tidak diberi rezeki pemahaman dan tidak tahu apa-apa, ya wes gak masalah. Artinya kamu tidak punya tanggung jawab lebihan, ya enak. Tahu banyak itu tanggung jawabnya banyak, tahu sedikit tanggung jawabnya sedikit. Yang benar yang seperti apa? Yang Tuhan menciptakan kamu. Loh, Tuhan menciptakan saya seperti apa? Lihat kesempatan di depan mata, lihat kemampuanmu. Asal kita cuma cukup tunai kok. Kalau ada kesempatan, kita lakukan. Kalau ada pintu yang terbuka, kita lewati. Hasilnya seperti apa, itu yang Tuhan maksudkan. Wis, selesai. Jadi mana yang paling ideal, hanya Tuhan yang tahu. Dan yang paling ideal untukmu, hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Ngoten nggih. Kalau teman-teman KC akan menjawab yang paling ideal adalah ngisi kenceleng setiap KC. Ya, sudut pandang itu, sudut pandang kan gitu. Cinta mencintai. Tadi cintanya pada sebuah cinta yang nempel pada identitas, sehingga cintaku kepada cintamu, cintaku kan gitu. Kan ada cinta yang tidak nempel identitas. Yo cinta. Kamu menghargai semuanya. Wes. Ada orang jatuh, kamu tolong, itu bukan cinta orang ke orang, tapi cinta pada kemanusiaan, kehidupan kan gitu. Ada yang berbeda. Tadi pertanyaannya Pito, antara cinta dan mencintai, bagaimana pemimpin mencintai rakyat? Siapa bilang pemimpin tidak mencintai rakyat? Pemimpin itu sangat mencintai rakyat. Nomor satu dirinya sendiri yang dicintai. Karena dirinya juga rakyat, jangan lupa loh. Oke, jadi jangan menuduh juga bahwa mereka tidak cinta rakyat. Mungkin cinta rakyat, tapi keadaan tidak mudah untuk mengaplikasikan cinta tersebut. Karena resikonya besar. Orang paling enak itu komentator sepak bola. Goblok, tendang rono gol itu jane, cok.
Tapi coba kamu turun di situ, keadaannya sama sekali berbeda nih. Ada keadaan yang, oh ternyata gini ya, ada atasannya kayak gini ya, ada ternyata gini ya dan segala macam itu. Jadi bagaimana, menurut saya tidak bisa menyuruh orang mencintai yang dia sendiri sudah tidak cinta. Jadi pilih pemimpin yang sudah mencintai rakyat. Jadi cintanya bisa teraplikasi lebih besar. Karena dari awal dia sudah mencintai semakin banyak orang. Karena saya juga yakin semua orang pasti mencintai rakyat. Minimal anaknya sendiri atau simpenannya sendiri. Itu rakyat juga semuanya kan gitu. Dan cinta itu adalah anugerah. Sorry, tapi itu tenan. Cinta itu tidak bisa kamu bentuk begitu saja, kamu ciptakan begitu saja. Itu benar-benar Tuhan yang ngasih. Anda cinta mancing, dimarahin istrimu tiap malam juga berangkat mancing tetepan. Oh jenenge cinta kok. Bojo muring tetap mancing. Bali pincang tetap mancing. Ora entuk sing dipangan-pangan ikane, ya tetap mancing sesuke. Cinta kok. Artinya cinta itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu memang. Dan menurut saya cinta itu salah satu cara Tuhan untuk membuat kita berjalan pada sebuah jalan untuk menemukan ilmu yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup. Jadi ketika Anda punya cinta, ekspresikan cinta. Ekspresikan itu ranjuk nembung yo, dek aku mencintaimu, enggak harus seperti itu. Tapi action, jadikan itu action. Itu kan modal rasa, bahan bakar untuk kemudian menjadi action, jadi sesuatu. Orang yang lagi jatuh cinta, itu hujan-hujan ban bocor 3 kali tetap apel. Tapi jangan lupa kalau cinta-cinta yang model identitas A ke B, itu umurnya tidak lama selalu. Dia butuh menemukan kendaraan yang lain. Karena cintanya tadinya antar manusia, tapi kemudian cintanya kemudian petanggung jawabku kepada manusia tersebut, misalnya gitu. Anda itu pelajari menarik, dari keluarga aja. Orang tua sama anaknya, orang tua kakek sama cucunya, cucu sama sepupunya. Itu jenis cintanya beda-beda semua, sebabnya berbeda dan punya ilmu yang berbeda. Nah itu kalau Anda memang mau pelajari jadi dokter cinta, monggo dipelajari lebih lanjut, Anda bedah Anda pecahkan dan kemudian ngobrol sama Mas Tri untuk menjadi motivator. Ngono Mas ya, sepemahaman saya seperti itu. Mohon maaf iki wis jam 2 liar-liar iki ngantuk iki asura rampung-rampung. Oke, tapi yang terakhir pertanyaan yang paling susah. Hah? Chaos. Pada akhirnya apakah chaos dan order? Chaos dan order bukanlah state bendanya. Chaos order adalah interpretasi manusianya. Orang yang tidak paham akan melihat segala sesuatu sebagai chaos. Orang yang paham akan melihat segala sesuatu sebagai order. Artinya itu pengalaman untuk manusianya, bukan kebenaran keadaannya. Itu perspektif manusianya. Ada orang yang ngomong ngelihat kayak gini nih chaos nih. Apa ini? Apa kuwi jenenge? Scaffolding. Scaffolding sing ditumpuk-tumpuk. Aku ndelok wae chaos kuwi. Kuwi ngopo dadak dipalangke ngene iki delehke karena saya tidak tahu gunanya. Tidak paham proses untuk itu membuat apa. Tapi untuk orang yang ahli di situ itu adalah order, itu dibutuhkan sebagai sebuah step cara bikinnya kayak gini untuk sebuah order yang lebih panjang. Jadi endingnya order atau chaos tidak pernah chaos ini di sudut pandang Tuhan. Bagi Tuhan ini adalah order semuanya. Di sudut pandang kita perlu mengalami order dan chaos. Menurip ora bosen, aku ora ngomong mengharukan Tuhan wis. Menurip ora bosen, jajal ketika Anda hidup tidak punya tujuan apa-apa. Tilang. Ngopo yo urip, Cuk? Engko endinge yo mati wae yo kan gitu. Kita sudah punya prediksinya, setiap yang hidup pasti mati. Ini kan kita diberi modal-modal untuk ngisi kegiatan tuh ini. Ada pelajaran. Ada komen YouTube. Ono sapa ribut apa. Itu kan ada yang mengisi kegiatan dengan nonton gosip orang lain. Artinya dia mengisi hidupnya dengan hidup orang lain. Wih, sing biasanya seneng nonton drama-drama apa jenenge ribut lambe turah apa-apa dan segala macam ngono-ngono kuwi. Wis ora terkenal ya lambe turah apa-apa gosip-gosip. Itu kan mengisi hidupmu dengan hidup orang lain tuh. Enggak apa-apa ngisi kehidupannya kayak gitu. Dan Anda perhatikan, yang hidupnya itu dititipi orang lain banyak berubah pasti. Mohon maaf saya nggak bisa ngomong berubahnya seperti apa ya. Kalau Anda perhatikan cukup tajam, cukup sensitif.
Ketika hidupnya itu uang terkenal lah gampangnya gitu. Pasti ada perubahan tuh. Kenapa? Karena satu kehidupan itu dialami oleh banyak orang tuh. Itu kenyataan yang berbeda memang. Ada proses seperti itu dan saya raiso ngomong itu bukan scientific itu. Itu esoteris itu. Itu butuh persepsi tertentu untuk melihat seperti itu. Tapi semua pengalaman hidup itu punya kekuatannya dan semua manusia diberi kesempatan untuk mengalami hidupnya. Nah, itu antara order dan chaos itu fun. Tuhan itu bersenda gurau. Saya nggak mau, kalau tadi membuat Tuhan terharu, terlalu outside, terlalu agamis misalnya, mari kita tidak libatkan Tuhan. Jawaban saya adalah agar hidup Anda ada warnanya. Agar hidup Anda ada jogetannya. Anda punya cita-cita yang belum tercapai, itu tujuan untuk berjalan terus. Anda ada masalah yang belum terpecahkan, ada pertanyaan yang belum terjawab, itu ada motif untuk jalan terus. Kalau enggak bosen urip ya Mbak. Sehingga masalah sama dengan hidup. Karena hidup tanpa masalah, ya ora urip. Ya mati pisan. Kamu enggak ngapa-ngapain aja, hidupmu paling kaya segala macam, tetap kamu punya masalah ngising nang endi, ngising meneh asu tenan. Apa maksud saya? Jangan dibuat terlalu berat. Endingnya seperti apa? I do not know. Endingnya seperti apa? Yang aku tahu endingnya pasti semua terserap kepada Tuhan. Dan di Tuhan, menurut saya karena dia maha, tidak ada di dunia ini yang tidak bisa diprediksi. Bukan yang tidak beliau ketahui. Artinya kalau beliau ketahui semuanya, nggak ada yang chaos. Semuanya order. Kita chaos, kita bisa melihat chaos itu adalah hadiah Tuhan. Agar kita bisa hijrah dari dari chaos menjadi order tersebut. Drama Mbak. Ini bagian dari drama sedemikian rupa. Ini kalau saya ini mungkin bukan kalimat yang baik buat teman-teman semua, tapi kalau saya memandang hidup itu sebagai drama ketoprak, gak usah serius-serius amat, tapi ya sungguh-sungguh. Maksudnya tidak serius-serius amat tuh, ini tidak selamanya. Tapi ini kesempatan berharga juga ini. Kalau Anda sudah mulai berat, gak selamanya, engkau nok mati nih. Tapi kalau sudah mulai bosan, having fun. Kenapa? Dikasih kesempatan untuk hidup kok. Do something. Do something, gak do something sama aja lah, endingnya mati kok. Let's do something. Mau menghancurkan, mau menumbuhkan, oke. Tapi kalau menghancurkan nanti aku menghilangkan kesempatan orang lain untuk do something. Semakin banyak yang do something kan semua orang semakin having fun. Let's do something yang membuat orang semakin fun untuk do something. Kan gitu. Yes, monggo ya gitu ya. Iku mulai cangkemku mulai rano rime iki. Ya ini iki jame iki. Gitu ya jawaban saya. Dan saya akan menjawab pertanyaan ini sampean. Apakah Simbah punya rumus apa terhadap Ma'iyah dan seterusnya? Enggak, Simbah enggak punya rumus apa-apa. Saya jawab seperti itu. Kenapa? Karena dari awal jelas Simbah mengatakan bahwa Ma'iyah yang dibuat, ini yang buat Tuhan. Bahwa beliau menjadi inisiator di sini, ya. Dan kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang mendapatkan manfaatnya, kita punya kewajiban sopan santun untuk berterima kasih kepada Simbah sebagai lambaran, sebagai lantaran perantara untuk terjadinya ini. Tapi Simbah dari awal membuat frame bahwa Ma'iyah itu pada frame Tuhan. Kalau pada frame manusia, pasti dibikin organisasi, dibikin partai politik, atau dibikin LSM atau ormas. Itu pada frame manusia. Tuhan dari Simbah dari awal itu ngomong bahwa ini yang buat Tuhan. Sehingga frame-nya biar Tuhan. Ini mau hidup atau mati, terserah Tuhan. Dan kalau ada yang ngomong, saya mau menggantikan Simbah, enggak mungkin itu terjadi. Tapi saya punya kewajiban, saya mewajibkan diri saya sendiri. Karena itu koyone ya fatwa hatinya seperti itu, bahwa saya akan meneruskan sebisanya yang Simbah sudah lakukan. Ini ekspresi cinta saya kepada Simbah. Karena urusan. Ini bukan urusan saya, bukan kepentingan saya pengen Ma'iyahan terus, enak turu, cuk, mangane jam 2 nang kene nyongkam nyangkem udah tudut tenan enak kelon takon Pak. Ora wedi ra ngerti. Tapi kan ada hal-hal yang lebih berharga juga. Makanya saya gimana ekspresi cintaku kepada Simbah, tak mubeng Ma'iyahan. Ini yang sudah Simbah inisiasi, yang dihidupkan oleh Tuhan. Kalau nanti waktunya menurut Allah ini sudah selesai dan bubar, monggo. Tapi jangan sampai itu bubar kalau bukan karena perintah Allah. Karena Allah yang membentuknya dari awal juga. Ngono wae. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abraham.